Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La qala wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Hadirin, saat ini saya masih berada di tempat wisata yang sangat indah, yaitu di tempat wisata Danau Way Jepara, Lampung Timur. Saudaraku seiman dimanapun Anda semua berada, ada satu pertanyaan yang sangat simpel namun sangat menggelitik hati kita semua. Apakah manusia ini terlahir dalam keadaan bodoh? Jawabannya iya. Kenapa demikian? Sebab Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah." Manusia terlahir dari rahim seorang ibu, dikodratkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'ah, kamu tidak tahu apa-apa. Namun ingat, manusia yang awalnya terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, Allah berikan bekal dan modal yang sangat berharga pada diri kita. Apa modalnya itu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian disitulah Allah menjadikan sam'a, pendengaran kita, wal absara, dan penglihatan kita, wal afidah, dan hati kita ini. Ini adalah modal yang sangat berharga untuk mempelajari fenomena kehidupan yang kita jalani. Ini adalah modal yang berharga yang Allah berikan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Binatang hanya memiliki nafsu namun tidak punya pikiran. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah. Ketika kita terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan tidak berdaya dan dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan lemah. Artinya lemah di sini manusia nggak punya kekuatan. Jangankan pengetahuan, kekuatan saja manusia ini tidak punya. Apa yang kita sombongkan? Makanya kita semua manusia diharamkan oleh Allah untuk bersombong, karena sombong itu adalah pakaian Allah. Sehebat-hebat manusia di usia produktif 17 sampai 40 tahun, itulah batas on fire-nya manusia, batas kehebatan manusia. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah yang tadinya menciptakan manusia dalam keadaan lemah, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya usia, manusia semakin mapan, manusia mulai terbuka pikirannya. Manusia mulai belajar, mempelajari fenomena kehidupan, dari apa yang terjadi di sekelilingnya, melalui mencerna dengan hatinya, penglihatannya disinkronkan, kemudian jadilah sebuah pengetahuan. Namun ingat, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fah. Kemudian manusia yang awalnya lemah, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kepintaran, Allah berikan pengetahuan. Apa pesan dari Allah di ujung kalimat ini? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian Allah jadikan yang tadinya kuat kembali lagi seperti awal dalam keadaan lemah di usia kita yang sudah beranjak senja nanti. Wa syaibah diawali dengan munculnya rambut yang sudah mulai beruban di kepala kita. Maka apa yang kita sombongkan di dunia ini, di saat kita sudah mendapatkan segala-galanya, kekayaan, pangkat jabatan yang tinggi, semua keinginan kita di dunia ini sudah kita raih dalam genggaman kita. Allah berpesan di dalam Al-Quran, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ingat, manusia terkadang dia sering lupa di saat dia sudah merasa dirinya mapan, di saat dirinya sudah merasa pintar, di saat dirinya merasa mampu. Dia lupa dengan kodratnya yang terlahir ke dunia ini. La ta'lamuna syai'a, terlahir dalam keadaan nggak tahu apa-apa dan nggak punya kekuatan apapun. Maka dari itu manfaatkan sebaik-baiknya modal dari Allah, sam'a wal absara, pendengaran kita dan penglihatan kita. Ini untuk mempelajari pengetahuan baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhir. Kita pelajari semuanya. Dan hati ini untuk mencerna apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk yang senantiasa bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu penglihatan kita, pendengaran kita yang sampai saat ini bisa kita maksimalkan dengan baik. Ini adalah modal yang paling berharga yang harus kita syukuri.
Sebab Allah tidak memberikan ini kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita masih memiliki hawa nafsu, kita masih memiliki akal pikiran yang sehat. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat hanya memiliki pikiran namun tidak memiliki hawa nafsu. Kita manusia sudah diberikan hawa nafsu, diberikan pikiran, alangkah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang sangat sempurna, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka alangkah wajarnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, jika manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, karena manusia memiliki sesuatu, memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Namun ingat pesan Allah, jangan sombong dengan pemberianku. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga jika seorang manusia tertanam kesombongan pada dirinya, walaupun hanya sebesar biji sawi atau sebesar biji zarah. Karena sombong itu adalah pakaian kebesaran Allah. Allah sangat murka, Allah sangat marah jika pakaian kebesarannya dipakai oleh makhluk yang lemah, yaitu manusia. La ta'lamuna syai'a, yang awalnya lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan pengetahuan yang kita dapatkan di dunia ini sebagai modal akhirat kita. Kita punya penglihatan, kita punya pendengaran, kita punya hati. Kita jadikan ini semua untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk beribadah, mengabdikan diri kita sebagai seorang hamba yang selalu taat dan selalu mengimani apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah yang lemah ini. Mudah-mudahan akan mencapai keridhaan Allah, dan puncaknya Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.